Assalamualaikum anak-anak, good morning. How are you? I am fine, thank you. Anak-anak, di sini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Oke. Kali ini kita akan belajar mengenai My Classroom is Clean, yang dimana pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ruangan kelas, tentang apa saja alat kebersihan yang ada di kelas. Di sini Bapak akan mengajarkan mengenai kebersihan lingkungan kelas. Bapak harap kalian bisa untuk mengidentifikasi serta mengamati kelas kita ini kotor atau bersih, seperti itu. Oke, untuk pembelajaran awal, coba kalian lihat di sekitar kalian di ruang kelas ini. Apakah di ruang kelas ini bersih atau kotor? Lihat juga apa saja sih alat kebersihan yang ada di ruangan kelas ini. Kita akan gunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan dan menilai tentang kelas ini, kondisi kelas ini. Contohnya, my class is dirty, yakni kelas ini sangat kotor karena jarang sekali dibersihkan, seperti itu. Anak-anak, coba sekarang keluarkan buku bahasa Inggrisnya, buku modul bahasa Inggrisnya, halaman 115. Coba kalian amati, apa sih yang ada di gambar itu? Sedang apa sih mereka? Coba amati baik-baik. Nah, Bapak akan bertanya, who are they? Apa yang mereka lakukan di sana? Terus Bapak juga akan bertanya, apa yang kalian lihat di sana? Nah, mereka itu sedang bersih-bersih. Ada berapa orang sih yang bersih-bersih? Coba kalian hitung. Nah, setelah itu coba kalian praktekkan bagaimana sih cara membersihkan kelas yang baik. Kalian suka membersihkan kelas kan? Kalian suka piket. Nah, piketnya itu harus bersih agar terciptanya kondisi ruangan kelas yang bersih, yang nyaman ditempati. Karena kalau kotor itu tidak nyaman untuk ditempati. Kalau bersih, enak dipandang, nyaman ditempati, serta belajar pun menjadi enak, tidak terganggu oleh nyamuk, tidak terganggu oleh hal-hal yang lain. Oke, sekarang setelah mengamati halaman 115, coba buka halaman 116. Ada apa sih di 116 itu? Coba perhatikan. Di sana ada 6 gambar. Yang pertama ada gambar ibu guru beserta murid-murid. Yang kedua ada gambar kelas yang kosong. Yang ketiga ada gambar bola. Yang keempat ada gambar bersih. Yang kelima ada gambar yang kotor. Dan yang keenam ada gambar yang besar. Bagaimana sih caranya untuk mengeja? Kalian perhatikan dulu. Kita lihat yang pertama, large, yang artinya besar.
besar. Coba kalian lihat, di sana itu ada ibu guru serta ada murid-murid, dan kelas itu terlihat sangat besar. Yang kedua, ada kelas yang sempit, narrow, dibaca seperti itu, yang artinya itu sempit. Kelasnya itu sempit, tidak besar, tidak seperti yang pertama. Nah, coba perhatikan gambar bola. Ada bola besar dan ada bola kecil. Yang kecil itu small. Nah, yang artinya itu kecil. Sedangkan ada bola yang besar. Yang besar itu bahasa Inggrisnya apa coba? Ada yang tahu? Oh, gak ada yang tahu. Nih, coba baca. Big, yang artinya itu besar. Dan sekarang selanjutnya kalian perhatikan dua ruangan kelas yang ada di gambar 116. Di sana yang pertama itu kelas yang bersih, yang dibaca clean, yang artinya bersih. Kelas itu bersih, nyaman, tidak kotor, seperti gambar yang sebelahnya, yakni dirty, yang artinya itu kotor. Kelasnya itu sangat kotor, tidak nyaman untuk ditempati, serta tidak nyaman untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi sekarang tugas kalian adalah menyusun kata yang ada di halaman 116 menjadi kalimat yang telah Bapak sebutkan tadi. Contohnya itu seperti di atas. Kalian hanya tinggal menyusun. Yang pertama itu dirty. Bapak kasih contoh ya, yang pertama itu dirty, tapi itu acak seperti itu. Dan itu soalnya hanya 6. Dan di sana sudah dijelaskan tadi oleh Bapak dan diidentifikasi serta dijelaskan secara rinci mengenai penyebutannya, penulisannya seperti itu. Baik, anak-anak, setelah tadi mengerjakan halaman 116, menyusun kalimat menjadi kalimat yang utuh, menjadi kalimat yang jelas. Sekarang Bapak akan memberikan tugas lagi kepada kalian. Di teman sebangku kalian, coba kalian tanyakan. Contohnya seperti ini. How does the canteen look like? Maka jawab dengan teman kalian. It's small and clean. Nah, coba kalian bertanya kepada teman kalian sebangku kalian, bertanya seperti ini. Apa pandanganmu melihat perpustakaan? Nah, yang kita ketahui perpustakaan di kita itu lab and dirty, besar tapi kotor karena jarang sekali ada yang membersihkannya. Seperti itu. Coba sekarang kalian bertanya kepada teman kalian 5 pertanyaan mengenai kondisi sekitar lingkungan sekolah, misalnya kantin, perpustakaan, serta ruangan kepala sekolah, ruangan guru, dan juga taman sekolah. Nah, setelah itu nanti Bapak akan bertanya kembali dan Bapak akan mengetes kalian satu persatu mengenai apa yang telah kalian tanyakan kepada teman kalian, serta ditulis atau tidak hasil pertanyaan yang telah ditanyakan itu. Oke, setelah tadi menanyakan kepada rekan kalian, teman sebangku kalian 5 pertanyaan, coba sekarang kalian tanyakan kepada 5 orang teman kalian tentang beberapa tempat yang ada di sekolah. Apa jawaban mereka?
itu untuk mengisi tugas halaman 117 dan 118. Contohnya, yang pertama, kantin. Jawaban dari Made, bersih atau clean. Terus library, misalnya perpustakaan. Nah, jawaban dari Adit adalah dirty, kotor. Karena memang benar perpustakaan kita itu kotor. Oleh karena itu, anak-anak, kita harus menjawab sesuatu itu dengan jujur. Apakah tempat itu kotor, bersih, besar, kecil, sempit, besar, atau kecil, kotor, atau bersih? Itu yang harus dipahami oleh teman-teman, oleh adik-adik, oleh anak-anak semuanya. Oke, setelah kita menyelesaikan tugas ini, kita akan melakukan permainan. Melakukan permainan apa? Permainan yang ada di laptop, yakni permainan Google, yang dimana nanti teknisnya kalian maju per kelompok dan dikasih arahan oleh Bapak untuk menyelesaikan permainan, mengerjakan permainan itu. Yang skornya paling tinggi nanti jadi pemenangnya. Sekarang kita bagi dulu jadi 4 kelompok. Udah, nah 4 kelompok ini nanti akan Bapak suruh masuk ke depan untuk bermain permainan. Pertama-tama kita mulai game dengan mencocokkan gambar. Pertama diacak dulu, setelah itu buka gambar. Kalau tidak sesuai maka akan ada tanda silang. Sedangkan kalau sesuai maka akan ada tanda checklist dan juga akan mendapatkan poin. Baik, karena kita tadi sudah bermain permainan dan ternyata yang menang itu kelompok 3 jadi juara 1, terus juara 2-nya kelompok 2, juara 3-nya kelompok 4, juara 4-nya kelompok 1. Nah, setelah tadi sudah dapat hasil permainannya, Bapak bisa menyimpulkan bahwasanya ada yang belum memahami serta mengerti mengenai pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini kesimpulannya adalah kita harus bisa menjaga lingkungan kelas, lingkungan sekolah, lingkungan sekitar kita agar tidak kotor, agar selalu bersih, yang nantinya lingkungan tersebut menjadi nyaman untuk kita, untuk belajar, untuk bermain, seperti itu. Nah, sekarang Bapak akan bertanya kepada kalian, dari pelajaran hari ini apa sih yang kalian sukai? Oh, ternyata
suka mempelajari tentang lingkungan yang ada di sekolah, tentang kantin, tentang itu baik. Nah, sekarang Bapak akan bertanya lagi, apa sih yang kalian pahami dari pelajaran hari ini? Oh, yang kalian pahami tentang kotor, tentang bersih, tentang ruangan sempit, ruangan yang besar, itu. Nah, untuk hari ini mungkin bisa dicukupkan sampai sini. Nanti kita terapkan di rumah masing-masing apa yang kita pelajari hari ini, lingkungan apa yang terlihat kotor kita bersihkan agar menjadi bersih, agar di sekolah, di rumah, dimanapun kita merasa nyaman. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Before go home, let's pray together begin. Amin. Baik anak-anak, sekarang rapikan bukunya dan langsung pulang. Hati-hati di jalan anak-anak, langsung pulang ke rumah sebelum bermain. Baik, terima kasih.